Suami diam-diam nikahi pelakor di Singapura memakai tabunganku dan mertuaku malah membelanya. Ku langsung tarik semua asetku dan bikin hidup mereka jadi gelandangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai kamar, menyinari vas berisi bunga mawar merah yang telah menghiasi meja makan sejak semalam. Kiriman Mas Wandi dengan pesan, "Untuk istri tercinta, selamat ulang tahun. Persiapkan dirimu untuk kejutan besok." Senyumku tidak bisa disembunyikan setiap kali melihatnya. Usia 30 tahun terasa seperti awal yang baru, sebuah pencapaian yang ingin kami rayakan bersama, berdua. Aku sudah menyiapkan gaun biru navy yang ia sukai, dan bahkan sudah booking salon untuk menata rambut. Pikiranku dipenuhi bayangan makan malam romantis di atas Singapore Flyer, atau mungkin di restoran mewah dengan pemandangan marina yang indah. Dia selalu berkata, hanya yang terbaik untuk istriku, dan aku mempercayainya sepenuhnya. Namun, pagi itu, suasana harapanku sedikit ternoda. Mas Wandi sudah berangkat lebih awal, bahkan sebelum aku bangun. Biasanya di hari weekend seperti ini, kami akan sarapan bersama. Aku mencoba meneleponnya, tapi langsung masuk voicemail. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan kejutan. Batinku mencoba menenangkan diri yang mulai gelisah. Tak lama, teleponku berdering. Nama, Mas Wandi, terpampang di layar. Jantungku berdebar kegirangan. "Wan, kamu di mana? Aku kira kita akan berangkat bersama." Tanyaku mencoba menyembunyikan nada khawatir. "Din, sayang." Suaranya terdengar terburu-buru, diiringi suara klakson mobil di latar belakang. "Aku minta maaf ya, hari ini tidak bisa. Ada meeting dadakan yang sangat penting di Singapura. Klien utama mendesak. Aku sudah di jalan ke bandara." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Meeting? Di hari ulang tahunku? Tapi, Wan, kamu janji. Kamu bilang ada kejutan," kataku. Suaraku lebih kecil dari yang diinginkan. "Aku tahu, sayang. Aku tahu. Ini di luar kendaliku. Tapi percaya sama suamimu. Ini untuk kita, untuk masa depan kita. Kado spesialnya nanti ya. Pasti ku ganti yang lebih baik," ujarnya meyakinkan. Aku bisa mendengar dia sedang berjalan cepat. Aku harus cepat. Pesawatnya sebentar lagi boarding. Doain meetingku sukses ya, Din. I love you. Wait, Wan. Tung, tung, tung. Dia sudah menutup telepon. Aku masih memegang handphoneku, terduduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah bunga mawar itu. Rasa kecewa yang amat sangat menyelimutiku, dicampur dengan sedikit keraguan. Meeting dadakan di hari Minggu, itu sangat tidak biasa. Tapi, aku kembali mengingatkan diri sendiri. Dia bekerja keras untuk kita. Jangan menjadi istri yang manja. Aku mencoba mengisi hari dengan menonton film dan membaca buku, tapi pikiranku melayang-layang ke Singapura. Ku coba telepon lagi beberapa kali, tetap tidak diangkat. Ku balas pesannya dengan chat. "Sudah sampai, Wan? Meetingnya jam berapa?" Beberapa jam kemudian, dia membalas. "Sudah sampai. Meeting sebentar lagi. Nanti malam aku telepon ya. Jangan tunggu." Balasannya singkat dan dingin. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai dengan emoji dan kata-kata sayang. Sebuah bisikan kecil di kepalaku mulai bertanya-tanya. Tapi sekali lagi, aku paksakan untuk mendiamkannya. Mungkin dia memang sangat sibuk dan lelah, batinku membela. Hari itu pun berlalu dengan lambat dan membosankan. Malam datang, dan telepon yang dijanjikan tidak kunjung datang. Aku tertidur di sofa, masih menggunakan gaun biru navy itu, dengan hati dipenuhi kekecewaan dan pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Jika saja aku tahu, kejutan yang sebenarnya bukanlah kado yang tertunda, tetapi sebuah pukulan yang telah dipersiapkan diam-diam dan akan menghancurkan duniamu dalam sekejap. Kado ulang tahun itu adalah sebuah pengkhianatan. Malam itu merayap dengan lamban, dihiasi oleh kesunyian yang terasa begitu nyaring di apartemen kami.
Aku terbangun dari tidur tidak nyenyak di sofa. Tubuhku pegal dan hati masih terasa berat. Ponsel di genggamanku masih gelap. Tidak ada notifikasi dari Mas Wandi. Janji untuk menelepon ternyata hanya jadi another empty promise. Rasa khawatir yang tadi kusembunyikan mulai berubah menjadi curiga yang menggerogoti. Meeting hingga larut malam? Di hari Minggu. Kubawa diriku yang lesu ke dapur, membuat secangkir teh hangat untuk mencoba menenangkan saraf yang sudah mulai tegang. Ponselku kulempar ke atas meja makan, seolah aku marah pada benda itu karena tidak membawa kabar yang kuharapkan. Saat sedang menyeruput teh, sebuah notifikasi dari Instagram muncul. Itu dari Sari, teman SMA ku yang sekarang bekerja sebagai konsultan di Singapura. Biasanya, aku hanya akan melihatnya nanti. Tapi sesuatu membuatku segera membukanya. Pesannya pendek, tapi membuat darahku seolah membeku. Sari, Din, ini bukan urusanku, dan aku harap aku salah. Tapi aku baru saja makan malam di restoran di Marina Bay Sands. Aku melihat seseorang yang mirip sekali dengan Mas Wandi. Dan ada wanita bersamanya. Mereka terlihat sangat mesra. Aku kirim fotonya, karena sebagai teman, aku merasa harus memberitahumu. Dengan jari yang gemetar hampir di luar kendali, aku mengetuk layar untuk membuka gambar yang dia kirim. Dunia seakan berhenti berputar. Itu dia, Mas Wandi. Memakai jas abu-abu yang dengan teliti kusetrika sendiri minggu lalu. Senyumnya lebar, sumringah, seperti senyum yang selalu dia berikan padaku di awal-awal pernikahan kami. Tapi yang membuat napasku tersangkut adalah apa yang ada di depannya. Sebuah kue pengantin kecil bertingkat 2. Dan di sampingnya, dengan poses mesra lengannya yang melingkar di lengan Mas Wandi, adalah Hana, sekretarisnya. Dia memakai gaun putih simpel tapi elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya bersinar seperti pengantin yang sedang berbahagia. Mereka sedang berpose bersama, tangan mereka bersama-sama memegang sebuah pisau untuk memotong kue. Itu bukan sekadar makan malam. Itu adalah perayaan. Tidak. Desisku sendiri, suara itu nyaris tidak keluar dari kerongkonganku yang mendadak kering. Tidak mungkin. Aku menatap foto itu lebih lama, mataku menyaring setiap detail, berharap ini adalah salah lihat, atau editan yang kejam. Tapi itu memang dia. Itu adalah suamiku. Dan itu adalah Hana. Latar belakangnya adalah restoran mewah dengan pemandangan kota Singapura yang gemerlap, pemandangan yang seharusnya aku yang menikmatinya bersamanya malam ini. Tanpa pikir panjang, jemariku yang masih gemetar menekan tombol telepon di samping namanya. Ponselnya berdering sekali, 2 kali, lalu akhirnya diangkat. Din? Suaranya terdengar riang, sama riangnya dengan senyumnya di foto itu. Bahkan ada suara musik lembut dan gemericik gelas di belakangnya. Kamu belum tidur? Wan, kamu di mana? Tanyaku, berusaha mati-matian untuk membuat suaraku terdengar normal, tidak bergetar. Ah, meetingnya baru selesai, sayang. Lumayan melelahkan. Aku lagi di lobi hotel mau ambil dokumen yang ketinggalan. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Bohongnya begitu lancar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah dan rasa sakit yang sudah siap meledak. Aku tidak bisa tidur. Sendirian di sini. Pikiranku kemana-mana. Ah, Dinda, jangan overthinking. Meetingnya sukses. Kok, nanti aku belikan oleh-oleh bagus. Ya? Aku harus pergi dulu. Ya? Masih ada klien yang menunggu untuk minum-minum sebentar. Katanya dengan cepat, ingin mengakhiri pembicaraan. Tunggu, Wan, potongku, sebelum dia sempat menutup telepon. Aku cuma mau bertanya satu hal. Ada apa, sayang? Cepat. Ya, dia sudah menunggu. Rasanya enak tidak? Kataku, suaraku tiba-tiba datar dan dingin, memotong kue pengantin dengan Hana di Marina Bay Sands. Diam. Sangat panjang. Suara riuh rendah di belakangnya seketika menghilang, seolah dia sedang berusaha mencari tempat yang lebih sepi. Suaranya berubah total, dari riang menjadi tegang dan waspada. Dinda, itu bukan seperti yang kamu kira. Bukan seperti apa yang kukira, Wan? Desakku, nada suaraku mulai meninggi. Bahwa kamu tidak sedang meeting?
Bahwa kamu tidak bersama sekretarismu? Bahwa kamu tidak memakai jas yang kubelikan untuk merayakan pernikahan diam-diam dengannya? Dinda, dengarkan aku. Jangan bilang, bukan seperti yang kau kira. Teriakku sekarang, air mata akhirnya meledak, membasahi pipiku. Aku punya fotonya. Wan, aku melihatnya. Senyummu, kau terlihat sangat bahagia bersamanya. Di ulang tahunku, kau memilih hari ini untuk mengkhianatiku. Dinda, kamu harus tenang. Kita bisa bicara baik-baik ketika aku pulang. Pulang, Hardiku, histeris. Kau pikir masih ada pulang untukmu di sini setelah ini? Kau menghancurkan segalanya, Wandi, segalanya. Aku mendengar helaan napasnya yang berat di seberang telepon. Dinda, ini kompleks. Aku akan jelaskan semuanya. Tapi bukan sekarang. Lalu, tanpa kata lagi, dia menutup telepon. Tung, tung, tung. Aku melemparkan ponselku ke sofa. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku merosot ke lantai, tidak lagi mampu menahan beban yang menghancurkan dadaku. Foto itu masih menyala di layar ponselku, menyeringai padaku, mengingatkanku pada kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Semua janji, semua pelukan, semua kata sayang yang dia ucapkan, tiba-tiba terasa begitu palsu dan menjijikan. Dunia yang kubangun dengan susah payah selama ini runtuh dalam sekejap, hanya oleh satu gambar dan suara yang penuh kebohongan. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai. Tubuhku menggigil kedinginan meski udara malam tidaklah begitu menusuk. Air mata telah berhenti mengalir, digantikan oleh rasa hampa yang begitu dalam dan pekat. Ponsel di sofa bergetar lagi. Sekali, dua kali, terus-menerus. Nama, Mas Wandi, berkedip-kedip dengan sinis, seolah mengejek kepolosan yang telah kupercayakan padanya selama ini. Aku tidak mengangkatnya. Biarkan dia merasakan sedikit dari kecemasan yang telah kurasakan sepanjang hari ini. Tapi telepon itu tak henti-hentinya. Seperti nyamuk yang berdengung di telinga, mengusik kesedihan yang sedang berusaha kucerna. Kemarahan yang tadi sempat mereda mulai membara lagi. Dia berani menelepon? Setelah semua kebohongannya? Setelah menutup telepon dengan seenaknya? Dengan gerakan kasar, kuambil ponsel itu. Jari gemetaranku nyaris saja menekan tombol tolak, tapi sebuah desakan untuk mendengar langsung pengakuan, atau lebih banyak kebohongan, dari mulutnya sendiri membuatku akhirnya mengangkatnya. Apa? Sambutku, suara serak dan penuh amarah yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Dinda, suaranya terdengar berat, berbeda dengan nada riangnya tadi. Sekarang ada gemetar, ada ketakutan. Kamu masih di sana? Kamu baik-baik saja? Jangan pura-pura peduli, Wandi. Jawab pertanyaanku. Apa yang sedang kalian berdua lakukan di Singapura? Teriakku, hampir-hampir tidak percaya bahwa aku harus mengucapkan pertanyaan itu. Dia terdiam sejenak. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal, dan suara lalu lintas yang redup. Sepertinya dia sudah berpindah tempat. Dinda, dengarkan aku. Ini bukan yang aku rencanakan. Aku tahu ini terlihat buruk. Buruk? Kau menyebut ini buruk? Kau menikah diam-diam dengan sekretarismu di ulang tahun istrimu, dan kau bilang ini buruk. Aku tidak menikah, Dinda. Itu cuma celebration dinner. Untuk proyek baru kami, katanya, masih mencoba berbohong, tapi suaranya goyah. Jangan bohong lagi. Ada kue pengantin. Wandi, Hana pakai gaun putih. Sari bilang kalian lagi potong kue. Apalagi yang kau SAMR-kan? Rajuku, rasa sakit itu kembali menusuk-nusuk. Dia menghela napas panjang, seperti orang yang menyerah. Baiklah, baik. Aku jujur. Tapi kamu harus tenang dulu. Aku mencintai Hana. Kalimat itu diucapkan dengan datar, tapi menghunjam seperti pisau belati langsung ke jantungku. Dunia berputar. Aku mencengkeram pinggiran sofa untuk menahan tubuhku yang limbung. Kau, apa? Bisikku, hampir tidak terdengar. Aku mencintai Hana, Dinda. Dan dia hamil. Dia mengandung anakku. Ucapnya, sekarang dengan sedikit keberanian, seolah dengan mengatakan kebenaran.
atau sebagian darinya, membuatnya merasa lebih lega. Hamil, skrikku. Sejak kapan? Kau berselingkuh sudah berapa lama? Di belakangku? Di rumah yang kubangun untuk kita. Ini bukan tentang siapa yang salah, Dinda. Ini tentang tanggung jawab. Anak itu butuh status yang jelas. Aku harus melindunginya. Kita bisa urus cerai nanti dengan baik-baik. Aku akan pastikan kamu dapat bagian yang adil, katanya. Sekarang terdengar seperti sedang membaca skrip yang sudah dipersiapkan. Dingin. Dan sangat egois. Aku terduduk kembali, tidak berdaya. Tanganku yang tidak memegang telepon mengepal begitu keras sampai kuku-kukunya meninggalkan bekas di telapak tangan. Rasa mual yang hebat menyerangku. Semua ini seperti mimpi buruk. Sebelum aku bisa menemukan kata-kata untuk membalasnya, untuk meneriakkan semua sumpah serapah yang ada di kepalaku, sebuah suara lain, yang sangat familiar, menyela dari speaker telepon. Dinda? Nak, dengarkan ibu. Itu adalah suara mertuaku. Ibu. Wanita yang selama ini kuhormati seperti ibu kandung sendiri, yang selalu kupenuhi setiap permintaannya, yang kujaga dan kerawati ketika dia sakit. Dan suaranya terdengar dari telepon suamiku, di Singapura, di malam yang sama ketika putranya mengaku telah menghamili wanita lain. Ibu, kataku, suaraku bergetar penuh ketidakpercayaan. Ibu, ada di sana? Bersama mereka. Iya, nak, ibu di sini, katanya, suaranya lembut tapi tegas, seperti sedang menenangkan anak kecil yang sedang mengamuk. Ibu tahu ini menyakitkan bagimu. Tapi, Dinda, sayang, kamu harus bisa melihat gambaran besarnya. Hana, dia sudah hamil. Itu adalah cucu ibu. Anak itu tidak boleh lahir tanpa nama. Sebagai seorang istri yang baik dan penyayang, kamu harus bisa berbesar hati. Ibu yakin kamu kuat. Ibu selalu bilang, kan, kamu wanita yang kuat. Aku terpana. Tidak ada dukungan. Tidak ada kemarahan pada anaknya yang telah berselingkuh. Malah, dia memintaku untuk menerima ini, untuk merelakan suamiku dinikahi wanita lain. Ibu membela mereka. Bisikku, rasa sakit itu berganti dengan rasa pengkhianatan yang bahkan lebih dalam. Ibu ikut membohongiku? Ibu tahu soal meeting ini? Ibu tahu soal Hana. Dinda, ini bukan soal membela. Ini soal menyelesaikan masalah dengan bijak. Wandi sudah mengambil keputusan. Ibu di sini hanya untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan halal. Doakan saja mereka. Untuk kebaikan kita semua, ujarnya, masih dengan nada yang sama, seperti sedang memberikan wejangan moral. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak tahan mendengar satu kata pun lagi. Pengkhianatan dari suami adalah satu hal. Tapi pengkhianatan dari seorang yang kupanggil ibu, yang kukira mencintaiku seperti anak sendiri, itu adalah luka yang berbeda sama sekali. Baik, ibu, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi datar dan hampa, tidak beresonansi dengan emosi apapun. Aku mengerti. Aku mengerti sekali sekarang. Lalu, sebelum dia atau Wandi bisa menambahkan lagi racun kata-kata mereka, aku menutup telepon. Aku melemparkan ponselku sejauh-jauhnya hingga membentur dinding dan jatuh dengan retakan di layarnya. Mengerti. Kata itu bergema di kepalaku. Ya, aku mengerti. Aku mengerti bahwa tidak ada satupun dari mereka yang patut dikasihani. Aku mengerti bahwa mereka telah memilih jalannya masing-masing. Dan sekarang, aku juga mengerti jalan apa yang harus kuambil. Bicara baik-baik? Cerai dengan baik-baik? Tidak. Mereka sudah bermain dengan api, dan sekarang mereka akan merasakan kobarnya. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad baja yang dingin dan keinginan untuk membalaskan setiap rasa sakit yang mereka timpakan padaku malam ini. Setelah telepon itu putus, sebuah keheningan aneh menyelimuti apartemen. Suara tangisanku sendiri sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah desis dingin dari AC dan dentaman jantungku yang berdebar kencang. Bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang membara dan fokus yang tajam. Kata-kata mereka masih bergema di telingaku. Cinta, hamil, berbesar hati. Setiap kata terasa seperti ludahan di wajahku. Tapi yang paling menyakitkan adalah suara ibu.
Pengkhianatan ganda itu seperti menyiram bensin ke bara api yang sudah menyala-nyala di dalam diriku. Aku bangkit dari lantai, tubuhku terasa ringan namun penuh dengan tujuan yang jelas. Air mata sudah mengering, digantikan oleh pandangan yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan ibu berada di pihak mereka, dengan alasan cinta dan anak, aku akan menyerah begitu saja. Mereka salah besar. Mereka lupa siapa yang selama ini memegang kendali sebenarnya di balik layar. Aku berjalan menuju meja kerjaku, di mana laptopku tertutup. Dengan gerakan mantap, ku buka dan menyalakannya. Cahaya dari layar menerangi wajahku yang pasti terlihat pucat dan bermata sembab, tapi di dalamnya sudah tidak ada lagi kelemahan. Login passwordnya adalah tanggal pernikahan kami. Ironi yang pahit. Langkah pertama, internet banking. Aku masuk ke aplikasi bank bersama kami. Selama ini, karena aku yang lebih ahli mengatur keuangan, Wandi mempercayakan semua kata sandi dan tokennya padaku. Kau yang lebih jago, Din. Aku percaya saja, katanya dulu. Kini, kepercayaan buta itu akan menjadi senjata makan tuan. Aku membuka tabungan bersama. Seharusnya, sesuai dengan catatanku, saldonya berada di angka 978 juta rupiah. Uang yang kami kumpulkan pelan panjang, dari gajiku yang selalu kusisihkan lebih banyak, dari bonus-bonusnya yang kukelola dengan ketat. Uang untuk DP rumah impian kami. Yang terpampang di layar membuat napasku sesak untuk kedua kalinya malam itu. Saldo, Rp127.500.00. Hampir 1 miliar, hilang. Hanya tersisa recehan. Jari-jariku dengan cepat mengetuk untuk melihat mutasi rekening. Aku menyortir dari bulan lalu. Dan di sana, satu persatu, transaksi itu muncul. Seperti puzzle yang perlahan-lahan menyatu menjadi gambar yang mengerikan. 3 minggu lalu, transfer keluar, 250 juta rupiah, penerima, The Bridal House Singapore. 2 minggu lalu, transfer keluar, 185 juta rupiah, penerima, Jewelry by Daniel, pembayaran cicilan kedua cincin. 1 minggu lalu, transfer keluar, 150 juta rupiah, penerima, Marina Bay Sands Hotel, advanced payment. 5 hari lalu, transfer keluar, 75 juta rupiah, penerima, PT Elang Emas Abadi, investasi pil emas. Ini yang dia bilang untuk modal investasi. 2 hari lalu, penarikan tunai, 200 juta rupiah, lokasi ATM BCA cabang Singapura. Kemarin, transfer keluar, 110 juta rupiah, penerima, Hana Dewi, keterangan, hadiah. Hadiah? Untuk pelakor itu? 200 juta untuk ditarik tunai? Mungkin untuk belanja atau kebutuhan, pengantin baru, mereka. Dan yang paling membuatku ingin muntah adalah transfer untuk investasi pil emas, yang ibu sendiri yang meyakinkanku. Itu investasi bagus, Dinda. Ibu juga mau ikutan. Percayalah pada Wandi. Aku menyandarkan kepalaku di kursi, menatap langit-langit. Rasa mual dan pusing menyerang. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penggelapan. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Mereka bukan hanya mengambil cintaku, mereka mengambil jerih payahku, masa depanku, dengan dingin dan penuh perhitungan. Aku mengambil ponselku yang layarnya sudah retak. Aku perlu mendengar pengakuan langsung. Aku perlu mendengar bagaimana mereka akan membenarkan ini. Kubuat panggilan video. Kali ini, Wandi yang mengangkat. Wajahnya terlihat tegang dan ruangan di belakangnya adalah kamar hotel yang mewah. Hana terlihat duduk di belakangnya, memandang dengan wajah khawatir. Wan, kataku, suaraku sengaja kubuat datar, tidak menunjukkan emosi. Aku baru saja cek rekening kita. Wajahnya langsung berubah pucat. Dedinda, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Yang untuk pil emas? Yang 75 juta itu? Potongku. Iya, itu untuk investasi. Aku kan sudah bilang, katanya cepat, matanya tidak bisa menatapku. Lalu yang 250 juta untuk The Bridal House Singapore? Itu investasi apa? Bisnis gaun pengantin, tanyaku. Nada suaraku mulai meninggi. Dia terdiam.
Hana di belakangnya mulai gelisah. Dan yang 110 juta untuk Hana Dewi. Dengan keterangan hadiah? Hadiah apa yang harganya segitu? Wan? Hadiah pernikahan? Hardiku tidak bisa lagi menahan amarah. Dinda, jangan dramatis. Itu untuk. Dia bingung mencari alasan. Hana tiba-tiba menyambar teleponnya. Wajahnya yang masih dipenuhi makeup tebal itu sekarang mendekati kamera. Bu Dinda, saya minta maaf. Itu uangnya Mas Wandi untuk membeli perhiasan buat saya. Sebagai bentuk komitmen. Komitmen? Tanyaku, hampir tertawa getir. Komitmen untuk apa? Untuk menjadi istri simpanan? Kau pikir 110 juta bisa membeli harga dirimu yang sudah kau injak-injak sendiri? Dinda, jangan kasar pada Hana. Wandi membela, merebut kembali teleponnya. Uang itu memang aku berikan padanya. Itu hak aku. Dan soal yang lain, itu untuk keperluan kami di sini. Aku akan ganti nanti. Akan kau ganti? Dengan apa? Dengan gajimu yang bahkan setengahnya selalu kau habiskan untuk jajan? Uang yang kau tabung itu adalah uangku, Wandi. Uang kerjaku, uang lembarku, uang bonusku. Kau dan nyonyamu itu hidup dengan uangku. Kau membiayai perselingkuhanmu dengan uangku. Teriakku, hingga suaraku pecah. Dinda, kamu ini egois sekali. Selama ini kita kan suami istri. Apa artinya, uangku uangmu? Itu uang kita. Dan aku sedang menggunakannya untuk masa depanku, untuk masa depan anakku. Bentaknya, sekarang sudah tidak ada rasa bersalah lagi, yang ada adalah kemarahan karena ketahuan. Untuk masa depan anak kalian? Dan masa depanku? Kau pikirkan tidak? Tiba-tiba, suara ibu kembali terdengar, mendekati mikrofon. Dinda, sudahlah. Uang itu bisa dicari lagi. Yang penting sekarang adalah keadaan Hana. Dia sedang hamil, butuh ketenangan. Jangan dibuat stres. Nanti tidak baik untuk bayinya. Mendengar suara ibu lagi, meminta ketenangan untuk Hana, sementara mereka telah menjarah semua tabungan hidupku, itu adalah puncaknya. Aku mengerti, ibu, kataku lagi, dengan nada datar yang sama seperti sebelumnya, menutupi badai yang sedang mengamuk di dalam diriku. Benar sekali. Uang bisa dicari lagi. Kalian nikmati saja masa depan kalian di sana. Lalu, sebelum mereka bisa membalas, aku menutup panggilan video itu. Aku menatap layar laptop, pada deretan angka yang membuatku ingin menjerit. Tapi aku tidak melakukannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemarahan telah berubah menjadi tekad yang membaja. Mereka sudah memberikan semua senjata yang aku butuhkan. Mereka pikir dengan uangku, mereka bisa membeli kebahagiaan. Mereka salah. Mereka lupa satu hal, bahwa semua akses keuangan itu ada di tanganku. Dan sekarang, permainan mereka sudah selesai. Sekarang, giliranku untuk bermain. Aku akan menarik setiap sen yang menjadi hakku. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk setiap kebohongan dan setiap rupiah yang mereka curi. Aku membuka tab browser baru, siap untuk memulai perang yang mereka pilih untuk dimulai. Panggilan video yang putus itu meninggalkan keheningan yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi isak tangis, tapi oleh desis halus dari laptop dan detak jantungku yang berirama stabil, penuh dengan tekad yang baru terbentuk. Wajah mereka, Wandi yang berkeringat dingin, Hana yang cemas, dan ibu yang munafik, terbakar di retina mataku. Setiap kata mereka, setiap pembenaran, setiap upaya untuk menyalahkanku, telah membakar habis sisa-sisa cinta dan keputusasaan yang tersisa. Yang tertinggal hanyalah logika dingin dan rencana yang terfokus. Mereka mengira dengan mengatakan, uang bisa dicari lagi, dan, yang penting kebahagiaan kami, aku akan menyerah. Mereka salah. Mereka telah menyentuh hal yang paling dasar dalam hidupku, rasa aman finansial yang kubangun dengan keringat dan pengorbanan. Mereka tidak hanya merampas cinta, mereka merampas masa depanku. Dan untuk itu, mereka harus membayar. Aku bangkit dan berjalan ke dapur, membuat kopi hitam pekat. Aku butuh tetap terjaga dan waspada. Sambil menunggu kopi, aku mengambil sebuah buku catatan dan pulpen. Ini bukan waktunya untuk emosi.
Ini waktunya untuk strategi. Aku duduk kembali di depan laptop, mataku menatap deretan mutasi rekening yang memilukan. Setiap transaksi adalah bukti pengkhianatan mereka. Aku mulai membuat daftar, menulis dengan rapi di buku catatanku. 1. Aset yang harus dilindungi direbut kembali. Tabungan bersama sudah hampir habis. Sisa Rp127.500 harus segera kuambil. Aksi. Transfer ke rekening pribadiku sekarang. Deposito berjangka masih ada 3 deposito dengan total sekitar Rp650 juta. Atas nama aku dan Wandi. Aksi. Cairkan sekarang. Biaya penalti tidak masalah. Rumah sertifikat atas nama aku. Aksi. Hubungi agen properti untuk dijual cepat. Harga bisa nego. Yang penting cepat cair. Mobil BPKB atas nama aku. Meski sehari-hari dipakai Wandi. Aksi. Hubungi Leasing. Laporkan bahwa mobil akan disita karena tidak ada angsuran yang dibayar mulai bulan depan. Investasi reksadana, saham semua atas namaku. Aksi. Cairkan dan jual semua. 2. Aset yang bisa diserang. Gaji, kartu kredit Wandi. Aksi. Kirim bukti penggelapan dana perusahaan, biaya pernikahan yang diklaim sebagai meeting, ke HRD. Blokir semua kartu kreditnya yang merupakan kartu tambahan dari kartu utamaku. 3. Tujuan membuat mereka terjebak finansial di Singapura tanpa kemampuan untuk kembali, sehingga mereka merasakan langsung akibat dari keserakahan mereka. Aku mengambil segelas kopi dan menyesapnya. Rasanya pahit, seperti keputusan yang akan kuambil. Tapi pahitnya terasa membangkitkan. Langkah pertama kulakukan. Login kembali ke internet banking. Transfer sisa Rp127.500 ke rekening pribadiku. Jumlah yang tidak seberapa, tapi secara simbolis penting. Ini adalah akhir dari segala sesuatu antara kami. Langkah kedua. Aku mengakses aplikasi investasi. Jari-jariku menari dengan cepat di atas keyboard. Penjualan semua unit reksadana. Penjualan semua saham, konfirmasi. Dana akan masuk dalam 1-2 hari kerja. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo, konfirmasi. Dana akan masuk besok dengan potongan penalti. Aku tidak peduli. Likuiditas adalah segalanya sekarang. Langkah ketiga. Aku mencari kontak agen properti yang dulu membantu kami membeli rumah. Sudah larut, tapi aku kirimkan pesan WhatsApp. Aku, Pak Agus, good evening. Mohon maaf ganggu. Saya ingin jual rumah di Citra Harmoni dengan cepat. Harga bisa nego bawah pasaran. Priority, pembeli cash dan proses cepat. Bisa dibantu. Balasan datang hampir langsung. Pak Agus, Bu Dinda? Sure, no problem. Saya ada klien cari urgent. Bisa viewing besok? Harga kita bicara. Aku, deal. Saya email semua dokumennya besok pagi. Terima kasih banyak. Langkah keempat. Aku menelpon customer service leasing mobil. Setelah melewati beberapa opsi, akhirnya tersambung dengan manusia. CS, selamat malam, ada yang bisa dibantu? Aku, selamat malam. Saya ingin melaporkan bahwa untuk mobil Toyota Fortuner dengan nopol B1234 ABC, atas nama saya, Dinda Maharani, tidak akan ada pembayaran angsuran mulai bulan depan. Saya mohon mobilnya segera disita. CS, baik, Bu. Kami proses. Apakah ada alasan khusus? Kendala finansial. Aku, alasannya adalah, suami saya yang menggunakan mobil tersebut tanpa izin, telah menggunakan uang kami untuk menikahi wanita lain di Singapura. Saya ingin mobilnya kembali. Diam sejenak di seberang sana. CS, oh, baik, Bu. Kami paham. Tim kami akan menghubungi untuk proses reposisi. Terima kasih telah melapor. Aku menutup telepon. Tidak ada penyesalan. Hanya kepuasan dingin melihat rencana mulai berjalan. Langkah kelima, dan yang paling mematikan. Aku membuka email. Kepada hr@perusahaanwandi.com, BCC, kepala.divisi.keuangan@perusahaanwandi.com, alamat yang pernah kudapat dari acara perusahaan. Subjek, pelanggaran etik penyalahgunaan dana perusahaan oleh Wandi Pratama.
Isi emailku profesional, dingin, dan mematikan. Kepada YTH, HRD Divisi Keuangan, Perusahaan Wandi. Dengan hormat, saya ingin melaporkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh karyawan Bapak, Wandi Pratama. Saya lampirkan bukti mutasi rekening pribadi kami yang menunjukkan transfer dana yang signifikan ke vendor wedding planner dan hotel di Singapura, lampiran 102, pada tanggal transfer, yang bertepatan dengan klaim perjalanan dinasnya ke Singapura untuk meeting klien. Sebagai informasi, pada tanggal tersebut, Wandi tidak sedang melakukan meeting bisnis, tetapi sedang melangsungkan pernikahan diam-diam dengan rekan kerjanya, Hana Dewi, lampiran 3, foto pernikahan. Tindakan ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Saya harap Bapak Ibu dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Hormat saya, Dinda Maharani, istri dari Wandi Pratama. Aku melampirkan semua bukti, termasuk foto dari Sari yang sudah kucrop untuk hanya menunjukkan Wandi dan Hana. Lalu, dengan napas dalam-dalam, aku menekan tombol send. Suara woos dari email yang terkirim terasa seperti suara pintu penjara yang mengunci masa depan karir Wandi. Aku menutup laptopku. Malam masih pekat di luar. Kopiku sudah dingin. Aku melihat bayanganku sendiri di balik layar laptop yang sudah gelap. Wajah itu bukan lagi wajah seorang istri yang dicurangi. Itu adalah wajah seorang pejuang yang baru saja menyatakan perang. Rencana balas dendam sudah dijalankan. Sekarang, aku hanya perlu menunggu karma bekerja. Dengan sedikit bantuanku, matahari pagi menyinari wajahku yang mungkin terlihat lelah. Tetapi di dalam, setiap sarafku bergetar dengan energi yang terfokus. Malam tadi aku hanya tidur sekitar 2 jam, tetapi itu lebih dari cukup. Kopi kedua sudah ada di tanganku, dan daftar di buku catatanku sudah penuh dengan centang. Rasa sakit masih ada, tapi sekarang ia telah berubah menjadi bahan bakar, mendorongku untuk bergerak dengan presisi dan kecepatan yang bahkan membuatku sendiri terkesan. Pukul 8 tepat, teleponku berdering. Itu dari Pak Agus, agen properti. Pak Agus, Bu Dinda. Selamat pagi. Saya sudah konfirmasi dengan klien saya. Mereka sangat tertarik. Bisa viewing hari ini jam 11? Mereka bawa notaris dan siap bayar tanda jadi langsung kalau cocok. Aku, sempurna, Pak Agus. Saya akan siapkan semua dokumen. Tolong tekankan bahwa saya ingin proses yang sangat cepat. Full payment dalam 3 hari kerja, maksimal. Pak Agus, siap, Bu. Mereka memang butuh cepat juga. Seems like a perfect match. Aku segera mengirimkan semua scan dokumen rumah, sertifikat, PBB, IMB, ke emailnya. Tidak ada penundaan. Sementara menunggu, aku fokus pada langkah berikutnya, memblokir akses finansial mereka sepenuhnya. Aku login ke aplikasi kartu kredit. Selama ini, Wandi memegang kartu tambahan dari kartu utamaku yang limitnya jauh lebih tinggi. Aku membuka menu pengaturan kartu tambahan. Kartu tambahan, Wandi Pratama. Status, aktif. Tombol, blokir kartu, berwarna merah menyala. Tanpa ragu, jariku menekannya. Sebuah pop-up konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini? Aku, sangat yakin. Klik. Notifikasi. Kartu tambahan untuk Wandi Pratama telah berhasil diblokir. Aku melakukan hal yang sama untuk kartu-kartu lainnya. Setiap kali tombol, blokir, ditekan, rasanya seperti membuka satu lagi belenggu yang mengikatku padanya. Pukul 10.30. Telepon dari customer service leasing mobil. CS, Bu Dinda, ini dari nama leasing. Kami sudah koordinasi dengan tim lapangan. Mobil dengan nopol B1234 EBC terakhir terparkir di area. Sebutkan area rumah mertua. Apakah kami boleh melakukan reposisi hari ini juga? Aku, silakan. Saya berikan alamat lengkapnya. Kunci cadangan ada di saya. Saya akan berikan pada tim Anda jika diperlukan. CS, baik, Bu. Kami proses. Terima kasih. Pukul 11.30. Telepon dari Pak Agus lagi. Suaranya terdengar gembira. Pak Agus, Bu Dinda,
Deal. Klien saya sangat suka. Mereka mau bayar langsung 5% tanda jadi sekarang juga. Penawaran harga yang Bu Dinda kasih, mereka terima. Full payment via transfer tunai besok. Notarisnya sudah siap untuk terbitkan APHT dan kita bisa signing besok sore. Bagus sekali. Terima kasih, Pak Agus. Saya siap untuk signing besok. Satu aset besar telah beres. Pukul 13, aku menerima notifikasi dari bank. Dana dari pencairan deposito dan penjualan investasi telah masuk ke rekeningku. Jumlahnya berkurang cukup signifikan karena penalti dan fluktuasi pasar, tapi aku melihat angka yang masuk, hampir 700 juta, dan itu terasa seperti kemenangan besar. Uang kami kembali ke tangan yang benar. Sore hari, sekitar pukul 16, email balasan dari HRD perusahaan Wandi masuk. Aku membukanya dengan jantung berdebar-debar. Kepada Ibu Dinda Maharani. Terima kasih atas laporan dan bukti-bukti yang telah Ibu sampaikan. Kami telah melakukan investigasi internal yang cepat dan mendesak. Berdasarkan bukti yang ada, kami menyimpulkan bahwa Bapak Wandi Pratama telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan dan indikasi kuat penyalahgunaan dana perusahaan. Effective immediately, Bapak Wandi Pratama diberhentikan dari posisinya di nama perusahaan. Surat pemecatan dan tuntutan ganti rugi akan disampaikan melalui jalur hukum. Kami kembali mengucapkan terima kasih atas kewaspadaan Ibu. Hormat kami. Divisi HRD Compliance. Nama perusahaan. Aku membaca email itu 3 kali. Effective immediately. Diberhentikan. Tuntutan ganti rugi. Tidak ada rasa senang. Yang ada adalah kepuasan yang dalam bahwa keadilan sedang bekerja. Mereka memilih untuk bermain dengan api, dan sekarang mereka mulai merasakan panasnya. Aku memandang keluar jendela. Senja mulai tiba. Hari yang sangat panjang dan melelahkan. Tapi melihat daftar yang hampir semua itemnya telah dicentang, aku merasa lega. Namun, aku tahu ini baru babak pertama. Mereka masih ada di Singapura, mungkin masih menikmati bulan madu. Mereka belum menyadari badai yang telah datang menghancurkan kehidupan mereka dari jauh. Aku mengambil ponselku untuk terakhir kalinya hari itu. Aku mengirimkan satu pesan kepada Pak Agus dan notaris untuk konfirmasi signing besok. Lalu, aku mematikan teleponku. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku akan tidur nyenyak. Perang mungkin belum berakhir, tapi hari ini, aku memenangkan sebuah pertempuran yang sangat penting. Esok hari, pertempuran baru menunggu. Dan aku akan siap. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi kesedihan atau kemarahan, tetapi sebuah ketenangan yang berwibawa. Aku telah mengambil kendali. Teleponku sengaja kubiarkan mati sepanjang malam, dan dunia tidak runtuh. Justru, aku merasa lebih kuat. Pukul 8, aku menyalakan ponsel. Begitu hidup, deringan notifikasi langsung membanjiri layar. Puluhan panggilan tak terjawab dan berderet-deret pesan WhatsApp dari nomor Wandi dan Ibu. Aku hampir bisa merasakan kepanikan mereka dari balik layar. Sebelum sempat membacanya, teleponku berdering lagi. Nama, Ibu, berkedip-kedip. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mengangkatnya, siap untuk mendengar drama mereka. Ibu, Dinda. Nak, akhirnya kamu angkat telepon. Suaranya nyaris histeris, bergetar ketakutan. Nakasih, Dinda, ini darurat. Aku, dengan suara datar dan sengaja santai. Selamat pagi, Ibu. Ada apa yang darurat? Bukannya Ibu lagi merayakan pernikahan putra Ibu? Ibu, jangan bercanda. Dinda, ini serius. Kartu kredit Wandi ditolak di mana-mana. Kami tidak bisa bayar breakfast di hotel. Manajer hotelnya marah-marah. Kami malu sekali. Di belakangnya, aku bisa mendengar suara Wandi yang memanggil. Ibu, tanya dia itu ngapain aja. Diikuti oleh suara Hana yang cengeng. Aduh, Mas, aku lapar nih. Kok jadi begini? Aku, breakfast? Wah, harusnya kan lagi ada resepsi pernikahan, ya? Pasti ada makanan banyak. Kenapa harus bayar? Ujarku, sedikit sarkastik. Ibu, Dinda, tolong jangan begitu.
Ibu minta maaf. Ibu salah. Tapi tolong, bilang ke banknya. Ini pasti ada kesalahan sistem. Atau transfer uang sementara ke rekening Wandi. Nak, sedikit saja untuk bayar hotel dan kami pulang. Aku, transfer uang? Untuk apa? Untuk membiayai perselingkuhan dan pernikahan gelap kalian? Ibu pikir aku ini bank? Atau mungkin permaisuri yang harus mendanai selir putranya? Tiba-tiba, Wandi menyambar telepon dari ibu. Suaranya penuh kemarahan dan kepanikan yang tak terbendung. Wandi, Dinda, apa yang kau lakukan? Ini gila. Kartu kreditku ditolak di minibar. Aku dimalu-malukan di depan klien. Aku tersenyum tipis. Klien? Klien apa? Wan? Klien wedding plannernya? Atau klien dari toko perhiasan yang kemarin? Oh iya, selamat ya. Sudah membeli masa depan dengan uangku. Wandi, diam kau. Ini bukan waktunya bercanda. Aku tanya serius. Apa yang kau lakukan pada rekening kita? Pada kartu kredit? Aku coba tarik tunai di ATM juga tidak bisa. Bahkan untuk bayar taksi. Aku, rekening kita? Wah, sepertinya kamu salah, Wan. Itu adalah rekening saya. Dan uang di dalamnya sudah saya ambil untuk membiayai masa depan saya. Soal kartu kredit, ya wajar ditolak. Limitnya sudah saya turunkan menjadi 0. Saya tidak mau hutangnya menumpuk untuk membiayai pesta orang lain. Wandi, Dinda, kamu ini tidak waras. Kau pikir kau bisa melakukan ini? Aku masih suamimu. Secara hukum, itu juga uangku. Aku, secara hukum? Mari kita bicara hukum, Wan. Penyalahgunaan dana bersama untuk perselingkuhan dan pernikahan ilegal? Penggelapan? Wait, I have a better one. Nanti kita bicara hukum di pengadilan agama. Oh, dan soal pulang. Silakan pulang. Saya tidak menahan paspor kalian. Tapi ya, urus sendiri transportasinya. Kan ada klien yang bisa ditagih. Dia terdiam. Dan aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal, seperti orang yang sedang diserang panik. Wandi, suaranya tiba-tiba merendah, memohon, Dinda, sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kita bicara baik-baik. Aku putus dengan Hana. Aku pulang sekarang. Kita mulai lagi. Tolong, transfer uang untuk tiket pesawat. 3 orang. Aku, ibu, dan Hana. Dia tidak bisa ditinggal sendirian dalam keadaan seperti ini. Mendengar permohonannya yang tiba-tiba, rasa jijikku memuncak. Dia bahkan tidak punya nyali untuk bertanggung jawab pada pilihannya. Aku, 3 tiket? Oh, tidak bisa, Wan. Uangku tidak cukup untuk membiayai haremmu. Urus sendiri. Kan kalian sudah jadi keluarga. Seharusnya bisa saling membantu. Selamat menikmati bulan madu. Oh iya, tolong bilang ke ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk doanya. Ibu berteriak dari latar belakang. Dinda, jangan begitu. Hana ini hamil. Ada bayinya. Kau ingin bunuh cucu ibu. Aku, cucu ibu? Berdasarkan cerita yang ibu ciptakan sendiri? Urus sendiri. Saya sedang sibuk menjual rumah saya. Sebelum mereka bisa membalas, aku menutup telepon. Aku mematikan kembali ponselku. Aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di kamar hotel mereka di Singapura. Teriakan, tangisan, saling menyalahkan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku berjalan ke dapur untuk membuat sarapan. Untuk pertama kalinya sejak ulang tahunku, aku merasa benar-benar lapar. Aku telah memberi mereka kesempatan untuk jujur. Dan mereka memilih untuk membohongi. Aku telah mendengar permintaan maaf mereka, dan itu hanya datang ketika mereka terjepit. Sekarang, biarkan mereka merasakan konsekuensi dari pilihan mereka. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya ketika uang yang selama ini mereka andalkan, uangku, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Permainan baru saja dimulai, dan mereka bahkan tidak tahu seberapa dalam lubang yang telah mereka gali sendiri. Pukul 11. Aku sedang berada di notaris untuk proses signing jual beli rumah.
Prosesnya berjalan lancar dan cepat. Uang tunai telah ditransfer penuh oleh pembeli. Perasaan lega yang luar biasa menyelimutiku. Aset terbesarku telah aman. Saat aku sedang menyerahkan kunci kepada pemilik baru, telepon kantorku, yang sengaja kubawa dan tidak kumatikan, berdering. Nomor yang tidak kukenal, kode area Singapura. Hatiku berdebar cepat. Ini pasti dari pihak hotel. Aku, halo, Dinda speaking. Penelepon, suara pria formal, beraksen Singapura, good morning, Miss Maharani. I am Emer Lim, Assistant Manager of Marina Bay Sands Hotel. I am calling regarding the stay of Emer Wandi Pratama and his guests under your credit card guarantee. Aku, yes, Emer Lim. How can I help you? Kataku dengan tenang, meski jantung berdebar. Emer Lim, MAM, we have a situation. There have been multiple attempts to charge expenses to the credit card you provided for incidentals, all of which have been declined. The outstanding balance is now significant. We have tried to speak with Emer Pratama, but he has been uncooperative. He insisted that you would settle the payment. Aku, Emer Lim, I need to inform you of a very unfortunate circumstance. Emer Pratama is my husband, but he is currently in Singapore to marry another woman without my knowledge. The funds he used to book the hotel were taken from our joint account without my consent. I have since frozen all my accounts and credit cards due to this fraudulent activity. I am sorry, but I cannot be held responsible for any charges incurred by him and his party from this point forward. Diam sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresi Emer Lim yang sedang memproses informasi itu. Emer Lim, I see. That is indeed a very difficult situation, Miss Maharani. Thank you for informing us. However, hotel policy is very clear. The guest responsible for the room is liable for all charges. If payment cannot be made, we will have to ask them to vacate the premises immediately. Aku, I understand completely, Emer Lim. You have to follow your policy. I simply cannot authorize any payment. In fact, I would like to formally withdraw my credit card guarantee for any further charges, effective immediately. Emer Lim, noted, MAM. Thank you for your cooperation. We will handle the situation from here. Aku, one more thing, Emer Lim. Could you please ensure that they are asked to live with dignity? Despite everything, they are still people. Emer Lim, of course, MAM. We will be professional. Thank you again. Kami menutup telepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu adalah panggilan yang sulit, tapi necessary. 2 jam kemudian, Marina Bay Sands Hotel. Teleponku berdering lagi. Masih dari nomor yang sama. Emer Lim, Miss Maharani? I am sorry to disturb you again. We have asked Emer Pratama and his party to settle the bill or leave. The situation has escalated. Aku, escalated? What happened? Emer Lim, suaranya terdengar stres. Emer Pratama became very agitated. He refused to leave and started shouting, claiming that this is a misunderstanding and that you are his wife and will pay. His mother also became hysterical, crying and pleading with our staff. The other woman, Miss Hannah, is sitting in the lobby looking very pale. Security is already on standby. Tiba-tiba, suara-suara riuh terdengar dari latar belakang. Aku bisa mendengar teriakan Wandi yang samar-samar. Ini tidak adil. Hubungi istriku. Dia yang bayar. Lalu disusul suara ibu yang menjerit-jerit. Kalian tidak bisa mengusir kami. Kalian tahu siapa kami? Anak saya orang penting. Suara Emer Lim kembali, berusaha tenang. MAM, I am putting you on speakerphone for a moment. Please state clearly that you will not be paying the bill. Aku, meningkatkan volume suara. Wandi, Ibu, dengarkan baik-baik. Saya, Dinda Maharani, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan membayar 1 sen pun dari tagihan hotel kalian. Urus sendiri konsekuensi dari pilihan kalian. Wandi, meneriakiku dari latar belakang. Dinda, kau monster. Kau ingin kami mati di sini? Hana hamil.
Ibu, Dinda. Nak, kasihani ibu. Tolong. Aku, sudah saya bilang. Nikmati pesta pernikahan kalian. Goodbye. Aku mendengar jeritan histeris dan suara keributan sebelum Emer Lim mencopot speakerphone. Emer Lim, thank you, MAM. That was clarifying. Security will now escort them out. Have a good day. Panggilan itu putus. Aku mematikan telepon. Tanganku gemetar. Adegan yang kudengar itu mengerikan. Tapi setiap kali rasa iba itu muncul, aku ingat foto mereka yang sedang tersenyum bahagia. Aku ingat kata-kata, cinta, dan hamil. Aku ingat pengakuan ibu yang membela mereka. Mereka tidak mengasihaniku ketika mereka menghancurkanku. Mereka merayakannya. Mereka memilih untuk berhari-hari di suite mewah Marina Bay Sands dengan uangku. Sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tidak berputar untuk mereka. Mereka diusir. Diusir dari kemewahan yang mereka pikir bisa mereka curi. Karma sedang bekerja. Dan ini baru babak pertama. 2 hari telah berlalu sejak kejadian di hotel. Aku sengaja menjauhkan diri dari telepon, fokus menyelesaikan urusan properti dan keuangan. Namun, rasa penasaran dan, jujur, sedikit keinginan untuk menyaksikan karma itu bekerja, membuatku akhirnya menyalakan telepon kantorku lagi. Lagi-lagi, puluhan notifikasi missed call dari nomor Singapura dan Indonesia. Pasti dari keluarga Wandi yang sudah diceritai ibu. Namun, yang menarik perhatianku adalah sebuah pesan WhatsApp dari Sari, temanku yang menjadi saksi awal semua ini. Sari, Din. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku lihat mereka lagi. Kamu kuat dengar ini. Jantungku berdebar kencang. Aku, lapor. Udah siap. Lagi di mana mereka? Sari, jadi, aku lagi meeting klien di Little India. Pas lagi jalan cari makan siang, aku lihat 3 orang Indo kelihatan sangat lost dan, well, kelihatan kere. Aku dekatin. Ternyata, ya ampun, Din. Itu mereka. Mas Wandi, ibunya, sama Hana. Aku menarik napas dalam. Little India. Kawasan yang ramai, berwarna-warni, tapi juga keras dan tidak kenal ampun untuk para turis yang tidak punya uang. Aku, terus? Mereka ngapain? Sari, mereka lagi berdiri di depan sebuah hostel yang jujur, kelihatannya sangat kumuh dan sempit. Wandi lagi berantem sama ibunya. Hana cuma nangis terisak-isak di sampingnya, kelihatan pucat banget. Dia kemudian mengirimkan sebuah foto. Kualitasnya agak blur karena diambil dari jauh, tapi cukup jelas. Wandi, yang biasanya selalu rapi dengan jasnya, sekarang hanya memakai kaos oblong lusuh dan celana jeans. Wajahnya merah, tengkuknya berpeluh. Ia sedang menunjuk-nunjuk wajah ibu yang terlihat 10 tahun lebih tua. Mulutnya menganga seperti berteriak. Ibu menjawab dengan tangan terangkat, wajahnya contorted dengan kemarahan dan keputusasaan. Dan Hana, dia terduduk di atas sebuah koper kecil. Wajahnya buried in her hands, pundaknya naik turun seperti sedang menangis terseduh-seduh. Mereka dikelilingi oleh keramaian orang India yang lalu lalang, sama sekali tidak peduli pada drama mereka. Sari, aku coba dengerin sebentar. Wandi marah-marah, bilang, ini semua salah ibu. Ibu yang nyuruh nikah cepat-cepat. Sekarang gue jadi goblok, diusir dari hotel, uang habis, kartu ditolak semua. Ibunya membalas, suaranya melengking. Jangan salahkan ibu. Ibu mau apa lagi? Kau yang bocor hingga Hana hamil. Kau yang janji bisa ubah pikiran Dinda. Kau yang bilang uangnya banyak. Sekarang malah nyalahin ibu. Sari. Lalu Hana nangis makin keras. Berantem terus. Udah 2 hari kita tidur di tempat seperti lalat. Aku lapar. Aku capek. Bayi aku bisa stres gini. Wandi langsung meledak ke Hana. Diam kau. Jangan jadi beban lagi. Kalau kau tidak ceroboh hingga hamil, kita tidak akan separah ini. Mereka saling menyalahkan, Din. Persis seperti yang kamu bayangkan. Mereka kelaparan, kehausan, dan terjebak tanpa uang. Mereka baru saja check out dari hostel semalam karena tidak bisa bayar lagi, dan sekarang lagi cari tempat lain yang lebih murah.
which is almost impossible. Aku membaca pesan Sari sambil merasa seperti ditampar. Ini yang kuinginkan, bukan? Melihat mereka menderita? Tapi melihatnya dalam bentuk foto dan deskripsi yang nyata, rasanya hampa dan memuakkan. Mereka seperti binatang yang terpojok, saling menerkam. Terus gimana akhirnya? Sari, aku nggak tega, Din. Aku kasih mereka $50 Singapura. Bilang aja buat beli makan. Wandi mau nolak, tapi ibunya langsung rebut dan bilang, terima kasih, nak. Tuhan pasti balas budi baikmu. Kamu lebih baik dari istri anak saya yang serakah itu. Aku cuma geleng-geleng dan cepat pergi. Aku menghela napas. Ibu masih saja tidak bisa menahan mulutnya. Bahkan dalam keadaan seperti itu. Makasih, Sar. Laporannya detail banget. Lu jahat, sih. Tapi gua butuh itu. Sari, Antim, sister. Mereka deserve it. Mau aku keep updated kalau ketemu lagi? Iya. Tapi jangan dikasih uang lagi. Biar mereka rasakan sendiri konsekuensinya. Aku menutup percakapan itu dan memandangi foto yang dikirim Sari. Gambar itu bercerita lebih dari 1000 kata. Keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan mereka telah membawa mereka ke titik terendah. Menjadi gelandangan di negeri orang, saling menyalahkan, dan hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka memilih untuk menari di atas puing-puing kehancuranku. Sekarang, mereka harus menghirup debu dari kehancuran mereka sendiri. Aku mematikan telepon lagi. Aku sudah melihat cukup. Aku tahu karma tidak berhenti di sini. Tapi untuk saat ini sudah lebih dari cukup. Aku merasa tidak puas. Hanya lelah. Dan semakin yakin bahwa keputusanku untuk menghancurkan mereka adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku berusaha fokus pada urusanku sendiri. Tapi seperti magnet, nasib mereka sepertinya selalu menemukan jalannya kembali kepadaku. Kali ini, melalui Sari lagi. Sari, Din, kamu duduk nggak? Ada update. Agak intense. Aku sedang memeriksa dokumen untuk akun klien baru, tapi jemariku langsung berhenti mengetik. Intense gimana? Mereka minta-minta di Orchard Road. Sari, lebih parah. Jadi, aku baru aja dapat telepon dari temenku yang perawat di Singapore General Hospital. Dia tahu aku kenal sama orang Indonesia, jadi dia hubungi aku. Dadaku langsung berdebar. Rumah sakit. Siapa? Wandi? Ibu? Hana? Sari, Hana. Dia dilarikan ke UGD tadi pagi. Keguguran. Aku terdiam. Seketika itu juga, semua suara di sekitarku seperti meredam. Keguguran. Bayi yang menjadi alasan semua pengkhianatan ini, sudah tidak ada lagi. Adalah satu-satunya kata yang bisa kuucapkan. Sari, kata temanku yang perawat, kondisi Hana sudah lemah. Stres berat, kurang gizi, dehidrasi. Mereka hidup dari mie instan dan roti yang mereka beli dengan uang yang aku kasih. Tidur di hostel murah yang berdesakan dan tidak higienik. Ditambah lagi, dia dan Wandi terus berantem. Temenku dengar dari Hana sendiri. Pas sebelum dibius, dia bilang Wandi marah besar karena dia minta uang untuk check up. Wandi bilang, jangan manja. Dinda dulu hamil juga nggak check up mulu. Lu pikir kita masih ada uang? Mendengar itu, rasanya seperti ditampar. Mereka menggunakan namaku, pengalamanku, untuk menyangkal kebutuhan wanita yang mereka klaim sangat mereka cintai. Sari, terus, pagi ini, Hana jatuh di kamar mandi hostel. Keluar darah banyak. Wandi panik, telpon ambulans. Tapi, sudah terlambat. Dia keguguran di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku memejamkan mata. Bayangkan semua adegan itu. Kepanikan, rasa sakit, ketakutan. Untuk sepersekian detik, rasa iba yang mendalam menyergapku. Tidak ada wanita yang pantas mengalami hal seperti itu, seburuk apapun kesalahannya. Sari, yang bikin tambah parah, kata temanku, sikap Wandi dan ibunya di rumah sakit. Sikap mereka gimana? Tanyaku, sudah bisa menebak arahnya. Sari,
Wandi malah menyalahkan Hana. Pas dokter keluar bilang bayi tidak tertolong, Wandi bukan memeluk atau menghibur, tapi malah membentak di depan semua orang. Nih lihat hasil kecerobohan lu. Sudah dibilang jaga-jaga. Jangan banyak gerak. Sekarang bayi gue hilang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan mual. Sari, ibunya malah lebih sadis. Dia bilang ke perawat, ya udah, mungkin ini memang yang terbaik. Bayinya saja tidak kuat, apalagi hidupnya nanti. Sekarang anak saya bisa balik sama istrinya yang sah. Kebencianku pada ibu mencapai level yang baru. Dingin. Dan tanpa hati nurani. Sari, Hana sekarang masih dirawat. Sedih banget, Din. Dia cuma bisa nangis terus. Wandi dan ibunya cuma datang sebentar, tinggalin sedikit uang, dan pergi. Katanya mau cari cara pulang. Mereka ninggalin Hana sendirian di rumah sakit. Meninggalkannya. Setelah semua yang terjadi. Setelah mereka menghancurkan keluarganya, karir Wandi, dan sekarang nyawa bayi mereka sendiri, mereka meninggalkan Hana sendirian dalam keadaan paling lemah. Aku, terima kasih infonya. Sar, sedih. Benar-benar sedih. Sari, iya. Aku juga ngerasa aneh. Di satu sisi, mereka deserve it. Tapi liatnya jadi kayak gini, Someho nggak enak juga. Mereka tidak deserve keguguran. Sar, tidak ada yang deserve itu. Tapi mereka deserve semua konsekuensi lain yang terjadi. Kemiskinan, dikhianati, ditinggalkan. Itu adalah pilihan mereka. Keguguran ini adalah tragedi yang diperparah oleh kelalaian dan egoisme mereka. Aku menutup telepon. Pikiranku kalut. Aku membayangkan Hana, terbaring sendirian di ranjang rumah sakit, kehilangan bayi yang diperjuangkannya dengan cara yang salah, ditinggalkan oleh pria yang dia kira mencintainya, dan oleh wanita yang dia kira akan menjadi mertuanya. Apakah ini kemenanganku? Terasa sangat hampa. Rasanya seperti bom yang meledak dan melukai semua orang di sekitarnya, termasuk yang tidak bersalah, bayi itu. Aku tidak bersalah dalam tragedi ini. Aku tidak menyuruh mereka pergi, tidak menyuruh mereka berkelahi, tidak menyuruh mereka mengabaikan kesehatan Hana. Tapi tetap saja, rasa sedih yang mendalam menyelimutiku. Karma memang datang dengan caranya yang kejam. Dan terkadang, karma tidak membedakan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah. Ia hanya menghancurkan segala sesuatu yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan keegoisan. Aku memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak mengirim uang, tidak menelepon. Campur tanganku akan memperkeruh keadaan. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan mereka, sampai yang terakhir. Aku hanya bisa berharap, suatu saat nanti, mereka akan menyadari bahwa satu kesalahan, selingkuh, telah memicu rantai kehancuran yang begitu panjang dan menyakitkan. Dan untuk Hana, aku hanya bisa berdoa semoga dia menemukan kekuatan untuk bangkit dan belajar dari luka yang sangat dalam ini. 2 hari setelah kabar keguguran Hana, telepon kantorku berdering lagi. Kode area Indonesia. Tapi bukan nomor Wandi atau keluarganya. Aku mengangkatnya dengan perasaan waspada. Halo, Dinda speaking. Suara di seberang, suara perempuan tua, lemah, dan parau, hampir tidak bisa kukenali. Dinda. Nah, ini ibu. Suaranya sangat berbeda dari nada menggurui dan percaya diri yang biasa ia pakai. Ini adalah suara yang pecah, penuh kelelahan dan keputusasaan. Aku, dengan sengaja menjaga nada datar. Ibu, ada perlu apa? Ibu, mendesah, seperti sedang menahan tangis. Nak, ibu minta maaf. Ibu salah besar. Suaranya terputus-putus oleh isakan. Ibu sudah tahu sekarang. Ibu sudah lihat siapa sebenarnya Hana itu. Dan ibu lihat siapa kamu sebenarnya. Aku diam, membiarkannya berbicara. Aku ingin mendengar pengakuan ini sampai tuntas. Ibu, dia wanita yang tidak tahu terima kasih. Dinda, setelah kamu tarik semua uangnya, setelah Wandi dipecat, sikapnya berubah total. Dia marah-marah terus pada Wandi, menyalahkannya untuk semuanya. Wandi juga jadi pemarah. Nak, mereka berantem setiap hari. Non-stop.
Di hostel yang sempit itu, ibu harus mendengar semua teriakan mereka. Suaranya semakin lemah. Lalu saat Hana keguguran, dia malah menyalahkan Wandi. Dan Wandi menyalahkan Hana. Dan ibu di tengah-tengahnya. Aku bisa membayangkan kekacauan itu. 3 orang yang terpojok, saling menyakiti dalam lingkaran setan. Ibu, dan yang paling menyakitkan, suaranya bergetar hebat. Setelah Hana keguguran dan masih di rumah sakit, Wandi, anak ibu sendiri, dia bilang pada ibu, "Ini juga salah ibu. Kenapa ibu tidak jaga Hana lebih baik? Ibu kan tahu dia hamil." Dia terisak. Dia menyalahkan ibu, Dinda. Padahal ibu sudah melakukan segalanya untuknya. Ironinya begitu tajam. Ibu yang membela mati-matian anaknya, sekarang disalahkan oleh anaknya itu sendiri. Ibu dan Hana, waktu ibu jenguk ke rumah sakit, dia malah bilang, "Ibu tidak perlu pura-pura kasihan. Ibu dari dulu pasti lebih sayang sama Dinda yang kaya. Sekarang ibu datang ke sini karena kasihan aja, kan?" Ibu menangis semakin keras. "Dinda, mereka monster. Mereka tidak punya hati. Ibu sudah berkorban untuk mereka, tinggalkan kamu, ikut mereka ke Singapura, dan sekarang ibu jadi musuh bersama." Aku masih diam, mendengarkan. Rasa iba mulai menyelinap, tapi kuingat betapa cepatnya dia membelakangiku dan membela mereka. "Ibu, Dinda, tolong jemput ibu. Ibu mau pulang. Ibu tidak tahan lagi. Uang ibu sudah habis untuk beli makan mereka. Mereka perlakukan ibu seperti pembantu. Suruh masak, suruh beli ini itu, tapi marah-marah kalau tidak ada uang. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Nak, hanya kamu. Inilah yang kutunggu. Pengakuan bahwa dia salah. Permintaan maaf. Tapi permintaan maaf yang datang ketika dia sudah tidak punya pilihan lagi. Ketika dia terjepit dan menderita, terasa tidak tulus. Itu adalah permintaan maaf yang egois, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Aku, ibu," kataku, suaraku tetap tenang dan dingin. Ibu memilih sisi. Ibu memilih untuk berada di pihak Wandi dan Hana. Ibu bahkan menjadi saksi pernikahan tidak sah mereka. Ibu membohongi saya, meyakinkan saya untuk memberikan uang untuk investasi, yang ternyata untuk membiayai perselingkuhan anak ibu. Ibu meminta saya berbesar hati. "Ibu," terisak Ishak, "ibu tahu, nak, ibu tahu. Ibu sudah kapok. Ibu dimabuk cinta sama calon cucu ibu. Ibu khilaf." Aku, bukan hanya khilaf. Ibu adalah bagian dari konspirasi itu. Dan sekarang, ketika pilihan ibu membawa ibu pada penderitaan, ibu datang kembali pada saya. Ibu pikir saya ini apa? Pelabuhan yang selalu aman untuk ibu bersandar. Sementara ibu dengan mudahnya berlayar ke kapal lain ketika ada angin yang lebih menjanjikan. "Ibu, Dinda, jangan begitu. Ibu kan sudah minta maaf. Ibu ini orang tua. Hormati ibu." Saya sangat hormat pada orang tua, ibu. Tapi rasa hormat itu harus datang 2 arah. Ibu tidak menghormati saya sebagai menantu. Ibu tidak menghormati pernikahan anak ibu sendiri. Jadi, maafkan saya tidak bisa membantu ibu. "Ibu," suaranya menjadi panik, "tapi aku tidak punya uang. Aku tertinggal di negeri orang. Aku tua. Kamu ingin ibu mati di Singapura?" Ibu tidak sendiri di sana, kan? Ada Wandi, suami ibu yang sempurna. Dan Hana, calon menantu yang ibu idam-idamkan. Uruslah bersama mereka. Seperti kata ibu dulu, ini untuk kebaikan kita semua. Sekarang, kita, itu adalah ibu, Wandi, dan Hana. Saya sudah bukan bagian dari kita lagi. Ibu mulai menjerit-jerit, histeris. "Dinda, kau kejam. Kau tidak tahu di balik cerita sebenarnya. Wandi itu." Tiba-tiba, suaranya terputus. Aku mendengar suara rebutan, lalu suara Wandi yang keras dan marah menyambar telepon. "Wandi, Dinda, jangan racuni pikiran ibu. Ini urusan kita berdua."
Urusan kita sudah selesai, Wan. Ibu yang menelepon saya. Dan sekarang, uruslah ibumu. Itu tanggung jawabmu sebagai anak laki-laki. Selamat tinggal. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Itu adalah percakapan yang berat. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Memiliki ibu kembali dalam hidupku berarti membuka pintu bagi drama dan racun mereka lagi. Aku harus memutus mata rantainya. Aku tahu ibu akan menderita di sana. Tapi itu adalah pilihannya. Dan seperti kata-katanya sendiri, sebagai orang yang sudah dewasa, kita harus siap menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Mertuaku yang dulu membela mereka, sekarang malah berpaling dan memohon padaku. Tapi sudah terlambat. Kepercayaan telah hancur, dan tidak bisa direkatkan kembali dengan permintaan maaf yang datang ketika sudah terjepit. Aku mematikan telepon, mencoba memusatkan pikiran pada pekerjaanku. Tapi bayangan ibu yang terpojok dan menangis tidak bisa begitu saja hilang. Itu adalah gambaran yang akan menghantuiku untuk waktu yang lama. Sebuah pengingat pahit tentang betapa beracunnya sebuah pengkhianatan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memeriksa email pribadiku yang sudah kutinggalkan selama beberapa hari. Di antara banyaknya promo dan newsletter, ada satu email yang langsung menarik perhatianku. Itu dari HRD perusahaan Wandi, tetapi dikirimkan ke alamat emailku yang lama yang pernah kugunakan untuk urusan asuransi keluarga. Kepada Ibu Dinda Maharani. Sebagai tindak lanjut dari laporan Ibu dan investigasi internal kami, dengan ini kami sampaikan keputusan resmi mengenai status karyawan Bapak Wandi Pratama. Lampiran. Surat pemberhentian tidak dengan hormat tuntutan ganti rugi. Jantungku berdebar kencang. Mereka mengirimkan salinannya kepadaku. Aku segera membuka lampiran PDF-nya. Surat itu formal dan dingin. Kop surat perusahaan Wandi terpampang di atasnya. Isinya menjabarkan semua pelanggaran yang dilakukan Wandi, penyalahgunaan dana perusahaan, pemalsuan laporan perjalanan dinas, pelanggaran berat kode etik, dan konflik kepentingan akibat hubungan dengan bawahan langsung, Hana. Kalimat yang paling menohok ada di bagian akhir. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT. Nama perusahaan, memberhentikan Bapak Wandi Pratama tidak dengan hormat efektif sejak tanggal yang sama dengan email sebelumnya. Selain itu, perusahaan berhak menuntut ganti rugi atas dana yang disalahgunakan sebesar total $15,850 Singapura, $15.850 Singapura, yang harus disetor ke kas perusahaan dalam waktu 30 hari kerja. Jika tidak dipenuhi, perusahaan akan mengambil jalur hukum. Aku membacanya berulang kali. Tidak dengan hormat. Tuntutan ganti rugi. Jalur hukum. Ini bukan sekadar pemecatan. Ini adalah penghancuran reputasi profesionalnya yang total. Rekam jejaknya ternoda selamanya. Dan tuntutan ganti rugi itu, jumlahnya mungkin tidak besar untuk perusahaan. Tapi untuk Wandi yang sekarang jelas tidak memiliki apa-apa, itu adalah sebuah mimpi buruk. Hampir secara refleks, tanganku ambil telepon kantorku. Aku tahu ini kejam. Tapi aku harus mendengar reaksinya langsung. Aku memencet nomor Wandi. Dia mengangkat setelah beberapa kali berdering. Suaranya sounded groggy, seperti baru bangun tidur, dan penuh dengan iritasi. Dinda? Ini lagi mau apa? Mau ngejek ibu lagi? Dia semalaman nangis karena kamu. Aku, dengan suara sengaja datar. Bukan untuk ibu. Ini untukmu. Ada paket penting dari kantormu yang dikirim ke email lama kita. Aku pikir kamu harus membacanya. Sekarang. Wandi, suaranya mendadak waspada. Dari kantor? Paket apa? Mereka kirim ke kamu? Itu aneh. Coba saja kamu cek. Aku tunggu. Aku mendengar suara gemerisik, lalu kutukan pelan. Dia pasti sedang membuka email di ponselnya yang ku tahu memiliki akses email perusahaan. Diam yang panjang menyelimuti telepon. Aku bisa membayangkan matanya menyusuri setiap kata di surat itu. Wajahnya semakin pucat, tangannya semakin gemetar. Wandi, suaranya berubah menjadi bisikan parau, nyaris tidak terdengar. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah kamu yang menggunakan dana perusahaan untuk biaya, meeting,
palsumu? Bukankah kamu yang terbang ke Singapura dengan uang perusahaan untuk menikahi Hana? Wandi, suaranya tiba-tiba melengking, penuh kepanikan dan penyangkalan. Ini salah kau. Kau yang lapor. Kau yang hancurkan hidup gue, karir gue. Sekarang mereka minta uang kembali? Dengan apa gue bayar? Gue udah dipecat. Gue udah jadi bahan tertawan. Aku, salahku? Aku yang menyuruh kamu selingkuh? Aku yang menyuruh kamu menipu perusahaan? Aku yang menyuruh kamu menggelapkan uang untuk pesta pernikahan diam-diam? Kamu dewasa, Wandi. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Wandi, diam kau. Kau pikir dengan uang dan kekuatanmu kau bisa menghancurkan gue? Gue lawan. Gue akan lawan ini. Gue akan bilang itu fitnah. Aku, silakan. Lawan. Toh semua buktinya ada. Transfer ke wedding planner, ke hotel, foto pernikahanmu. Bahkan ibu menjadi saksi yang membela kalian. Mau kamu bilang fitnah kemana lagi? Dia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal, seperti orang yang sedang tersedak. Wandi, suaranya tiba-tiba pecah, merengek, seperti anak kecil. Dinda, tolong. Mereka minta hampir $16.000 Singapura. Gue tidak punya. Mereka akan laporkan gue ke polisi. Gue bisa dipenjara di sini. Tolong, bantu gue yang terakhir kali. Bayarkan dulu. Gue akan ganti, gue janji. Aku, $16.000? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli cincin berlian yang kamu beli untuk Hana, kan? Urus sendiri, Wan. Kamu kan punya klien dan investasi pil emas? Tagih saja dari sana. Saya sibuk. Saya harus jual mobil yang kamu pakai dulu. Leasingnya mau disita. Wandi, Dinda. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjerit lagi. Aku duduk di kursiku, mencerna semua yang baru saja terjadi. Pemecatan itu adalah pukulan final bagi ilusi, kejantanan, dan kesuksesan yang selama ini dibanggakan Wandi. Dia bukan lagi direktur muda yang menjanjikan. Dia adalah seorang pengangguran yang dipecat tidak dengan hormat, punya utang pada perusahaan, dan terancam di penjara di negeri orang. Aku tidak merasa bersalah. Justru, ada rasa keadilan yang terpenuhi. Dia menggunakan fasilitas perusahaan untuk mengkhianati istrinya. Karma datang bukan hanya dariku, tetapi juga dari dunia profesional yang dihinanya. Aku menyimpan surat pemecatan itu di folder khusus. Itu adalah bukti penting untuk proses cerai nantinya. Setiap kali ada keraguan, aku akan membacanya lagi untuk mengingatkanku pada betapa beracunnya pria yang pernah menjadi suamiku itu. Pemecatan yang memalukan itu bukan akhir dari penderitaannya. Itu justru adalah awal dari sebuah lorong gelap yang harus dia lalui. Dan aku, dengan tenang, telah mengunci semua pintu keluar yang mungkin dia miliki. Seminggu telah berlalu sejak panggilan telepon yang memalukan dengan Wandi. Aku sengaja benar-benar memutuskan komunikasi, fokus pada transisi hidupku yang baru. Namun, karma tampaknya masih memiliki cara untuk memberikan update-nya. Kali ini, melalui pesan WhatsApp dari seorang sepupu jauhku yang kebetulan bekerja sebagai staf di Bandara Soekarno-Hatta. Sepupu, Din, lu kenal sama Mas Wandi kan, suaminya itu? Sama ibunya. Aku, hati sudah bersiap. Iya? Kenapa? Sepupu, gue lagi jaga di area imigrasi kedatangan internasional. Baru aja datang flight dari Singapura. Dan, wow, lu harus lihat ini. Mereka datang bertiga. Tapi kelihatannya hancur. Aku menarik napas dalam. Akhirnya mereka pulang. Sepupu, Wandi pakai kaos oblong item yang kelihatan kotor. Celana jeans sobek. Mukanya item kena matahari. Kelihatan banget dehidrasi dan kurus. Dia jalan sambil nenteng satu koper kecil yang isinya kayaknya cuma sedikit. Aku membayangkannya. Direktur muda yang dulu selalu necis. Sekarang kembali ke tanah air seperti seorang pelaut yang kalah perang. Sepupu, ibunya. Tuh, yang biasa sombong itu kan? Jalannya tertatih-tatih. Pakai baju yang kelihatan kusut banget. Mukanya pucat pasi, kayak orang sakit.
Dia pegangin tas Hana. Aku, Hana? Gimana dia? Sepupu. Nah, ini yang paling parah. Itu cewek, Hana, pakai sweatpants dan hoodie, padahal kan panas. Mukanya tertunduk, mata sembab dan merah. Dia jalan pelan banget, kayak orang kesakitan. Kadang megangin perutnya, mungkin masih sakit pasca keguguran. Mereka bertiga sama sekali nggak ngomong. Kayak zombie. Deskripsinya membuat dadaku sesak. Ini adalah gambaran yang menyedihkan. Sepupu, pas di imigrasi, petugasnya nanya-nanya soalnya mereka kelihatan, mencurigakan. Wandi cuma geleng-geleng, jawab seperlunya. Ibunya malah nangis-nangis dikit. Yang namanya Hana itu, dia malah kayak orang bengong, kayak orang linglung. Petugasnya sampai panggil supervisor. Aku bisa membayangkan rasa malu yang mereka alami. Diperiksa lebih lanjut di imigrasi karena penampilan mereka yang lusuh dan mencolok. Sepupu, abis itu, mereka keluar ke area pengambilan bagasi. Mereka nunggu di conveyor belt. Tapi, mereka cuma berdiri aja. Gak ada bagasi yang diambil. Kayaknya emang cuma bawa itu satu koper doang. Terus mereka jalan keluar. Aku, ada yang jemput. Sepupu, enggak. Mereka keluar ke area arrival. Lihat kanan kiri, kelihatan bingung banget. Terus, Wandi ngeluarin HP tua, bukan iPhone-nya yang dulu. Kayaknya nelpon seseorang. Dari raut mukanya, kayaknya ditolak. Dia nutup telepon, mukanya masam banget. Lalu, mereka duduk di bangku dengan wajah hampa. Kelihatan banget lost banget. Akhirnya, ibunya yang nelpon, dan kelihatannya ada yang mau jemput. Tapi mereka harus nunggu. Jadi, pada intinya, mereka pulang dengan tangan hampa, tanpa sambutan, dan penuh malu. Sepupu, banget. Itu pemandangan yang menyedihkan sih, jujur. Padahal dulu kan mereka kelihatan wah banget. Sekarang, ya ampun. By the way, gue dengar dari petugas imigrasi tadi, paspor mereka di-stamp dengan tanda tertentu soalnya sempat overstay dan punya masalah keuangan di Singapura. Jadi, bakal dicurigain kalau mau keluar negeri lagi. Itu adalah informasi terakhir yang mematikan. Paspor mereka dicap. Itu berarti karir internasional Wandi benar-benar hancur total. Bahkan untuk sekedar liburan ke Malaysia pun akan sulit. Makasih infonya. Lu jahat sih laporin detail banget, tapi gue appreciate it. Sepupu, Antim, mereka deserve it, kok. Gue juga denger cerita lu. Stay strong, girl. Aku menutup percakapan itu dan memandang keluar jendela. Bayangan mereka bertiga, duduk lesu di bangku bandara, tanpa arah dan penuh rasa malu, terpampang jelas di pikiranku. Ini adalah akhir dari petualangan, cinta, mereka. Bukan dengan pesta dan bunga, tetapi dengan kehinaan dan kepahitan. Mereka pergi dengan mimpi tentang kehidupan mewah dan kebahagiaan, tetapi kembali dengan membawa serta kegagalan, hutang, penyakit, dan luka yang dalam. Mereka memilih untuk menghancurkanku secara diam-diam di balik kemewahan Singapura. Kembalinya mereka ke Indonesia adalah pengumuman publik dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Semua orang yang melihat mereka di bandara akan tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa selesai. Sebuah bab telah ditutup dengan sangat tragis untuk mereka, dan sangat memuaskan untukku dalam hal keadilan. Mereka akhirnya pulang. Tapi mereka tidak pulang ke rumah. Mereka pulang ke kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Sebuah kehidupan yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Dan untuk itu, tidak ada bandara, tidak ada pesawat, dan tidak ada uang yang bisa membawa mereka melarikan diri. Beberapa minggu setelah kepulangan mereka yang memalukan, kehidupan mereka yang baru mulai terbentuk seperti lukisan suram. Aku mendapat potongan-potongan cerita dari berbagai sumber. Teman yang kebetulan tinggal satu kompleks dengan keluarga Wandi, mantan rekan kerjanya yang masih menyimpan simpati padaku, dan bahkan dari ibu sendiri yang diam-diam masih mencoba menghubungiku dengan nomor telepon lain. Mereka tinggal menumpang di rumah orang tua Wandi yang sudah tua dan tidak terlalu luas. Rumah yang dulu selalu ramai dengan celoteh ibu tentang kesuksesan anaknya, sekarang dipenuhi oleh awan kesuraman dan aib. Seorang teman, Rina,
yang tinggal di sebelah rumah mertuaku, mengirimi aku pesan. Rina, Din, kamu gak akan percaya. Kompleks ini jadi sumber gosip terbaru. Aku, oh, soal mereka. Rina, iya, jadi, mereka bertiga, Wandi, ibunya, sama Hana, tinggal di rumah itu. Tapi kelihatannya kayak neraka. Tadi pagi, sekitar jam 6, mereka berantem lagi. Suaranya sampai ke rumah gue. Aku, berantem soal apa lagi? Rina, soal uang. Hana marah-marah karena mau periksa ke dokter kandungan lagi. Katanya perihal pasca keguguran. Tapi Wandi nggak punya uang. Terus Wandi malah balik marah. Uang, uang, uang. Selalu uang. Gue udah bangkrut karena lu. Jangan manja. Tahan saja sakitnya. Aku menghela napas. Rasanya seperti mendengarkan rekaman yang diputar ulang. Rina, terus ibunya ikut campur. Malah nyalahin Hana juga. Iya nih, dari dulu cuma bisa mengeluh saja. Sudah tidak bisa mengasuh anak. Mengurus suami juga tidak bisa. Aku, Hana pasti tidak terima. Rina, banget. Dia malah teriak balik. Ibu yang bilang aku calon menantu yang baik. Sekarang jadi pembantu? Aku diberi makan sisa-sisa? Aku disuruh cuci piring bersama pembantu? Ini perlakuan untuk orang yang sudah keguguran. Percakapan itu begitu hidup, seolah aku ada di sana. Hana, yang dulu dimanja dengan cincin berlian dan gaun mewah, sekarang disuruh cuci piring dan makan sisa-sisa. Rina, abis itu, Hana nangis histeris dan lari ke kamar. Wandi keluar rumah, ngamuk-ngamuk nendang-nendang pot bunga di depan. Ibunya nangis-nangis di teras. Pemandangan yang dramatis banget. Din, tetangga-tetangga pada melongong. Ada yang rekamin pakai HP. Aku membayangkan rasa malu yang harus ditanggung keluarga itu. Dulu mereka begitu menjaga gengsi, sekarang menjadi tontonan dan gunjingan tetangga. Sumber lain, seorang mantan bawahan Wandi yang masih respect padaku, memberi informasi lain. Bawahan, Bu Dinda, mau kasih tahu aja. Mas Wandi coba melamar kerja lagi. Dia apply di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan saingan kita. Dia dapat panggilan. Bawahan, ada. Tapi pas mereka cek track record dan dia minta surat rekomendasi dari perusahaan lama. Ya sudah, mereka tahu soal pemecatannya. Bahkan ada HRD yang galak, bilang ke headhunter. Kami tidak tertarik dengan kandidat yang memiliki catatan penggelapan dana perusahaan. Kata headhunternya, Mas Wandi langsung disconnect teleponnya, kayaknya sangat malu. Karirnya benar-benar habis. Reputasinya sudah hancur berantakan. Bawahan, sekarang katanya dia coba buka jasa konsultan independen. Tapi ya, siapa yang mau pakai jasa orang yang dipecat karena tidak jujur? Kemudian, dari ibu sendiri, yang menelepon diam-diam dengan suara lirih. Ibu, Dinda. Ibu tahu ibu tidak pantas menelepon. Tapi ibu tidak tahan. Hidup di sini seperti di penjara. Aku, masih dengan nada dingin. Kenapa? Kan ibu bersama keluarga pilihan ibu. Ibu, suaranya bergetar. Hana, dia menjadi sangat pemalas dan penuh dendam. Dia tidak mau bantu apa-apa. Wandi jadi pemarah. Setiap hari minum minuman keras murah. Mereka berdua berantem terus. Ibu harus jadi pelayan mereka. Ibu sudah tua, Dinda. Ibu capek. Ibu punya pilihan dulu. Ibu pilih mereka. Sekarang, jalani saja. Ibu, tapi tetangga-tetangga. Mereka melihat kita dengan hina. Tidak ada yang mau menyapa. Anak-anak kecil sampai menyanyikan lagu ejekan. Pak Direktur sekarang jadi pengangguran. Setiap hari ibu mendengar itu. Ibu malu keluar rumah. Itulah karma yang terus berlanjut. Mereka tidak hanya kehilangan harta dan status, tetapi juga kehilangan harga diri dan rasa hormat dari lingkungan mereka. Mereka dikucilkan, dihina, dan menjadi bahan tertawaan. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Pilihan Wandi untuk berselingkuh dan menipu membawanya pada kehancuran finansial dan karir. Pilihan Hana untuk menjadi pelakor membawanya pada kehidupan yang penuh derita dan penghinaan.
Pilihan ibu untuk membela kejahatan moral membawanya pada penyesalan dan pengucilan. Mereka mungkin secara fisik telah kembali dari Singapura, tetapi secara mental dan sosial, mereka masih terjebak dalam lubang yang dalam dan gelap yang mereka gali sendiri. Dan tidak ada tangga untuk keluar. Itulah karma yang paling kejam. Dipaksa untuk hidup dalam konsekuensi dari kesalahan sendiri, setiap hari, tanpa bisa melarikan diri. Sementara kehidupan mereka tenggelam dalam lumpur kehinaan, hidupku justru mulai merangkak naik dengan stabil dan penuh keyakinan. Rasa sakit dan amarah yang pernah membakar diriku perlahan telah berubah menjadi abu yang subur, tempat benih kekuatan baru bertumbuh. Beberapa minggu setelah mereka pulang, atasanku, Pak Handoko, memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius, dan untuk sesaat, hatiku berdebar-debar. Apakah ada yang salah dengan pekerjaanku? Apakah drama yang terjadi padaku mempengaruhi penilaiannya? Pak Handoko, Dinda, silakan duduk. Aku duduk, berusaha tenang. Pak Handoko, saya telah memperhatikan kamu dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan saya harus jujur, awalnya saya khawatir. Masalah pribadi yang kamu hadapi, itu berat. Aku mengangguk pelan, tidak menyangkal. Pak Handoko, tapi yang saya lihat justru sebaliknya. Kamu datang tepat waktu, performa MU tidak menurun. Malah laporan-laporan kamu lebih detail dan rapi dari biasanya. Kamu menangani klien-klien sulit dengan kesabaran yang luar biasa. Seperti kamu memiliki energi baru. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba untuk fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan. Pak Handoko, dan itulah yang hebat. Banyak orang akan hancur dalam situasimu. Tapi kamu tidak. Kamu justru bangkit. Dan karena itu, saya dan tim direksi memutuskan untuk menawarkanmu sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah map. Kami membuka posisi baru, Senior Finance Manager untuk Divisi Asia Tenggara. Posisi ini membutuhkan ketangguhan, ketelitian, dan ketenangan dalam tekanan. Dan kami pikir kamulah orang yang tepat. Mataku membesar. Itu adalah promosi besar. Dengan gaji yang hampir 2 kali lipat dan tanggung jawab yang lebih luas. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Ini kejutan. Pak Handoko, kamu pantas. Dinda, ini bukan karena kasihan. Ini murni karena kinerja dan sikap kamu. Kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari masalahmu. Kapan kamu bisa mulai? Aku, kapanpun, Pak. Saya siap. Jawabku, tidak bisa menyembunyikan antusiasme. Setelah pertemuan itu, aku berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan. Rasanya seperti sebuah kemenangan besar. Bukan hanya atas Wandi, tapi atas diriku sendiri. Aku membuktikan bahwa aku bukan hanya sekadar istri yang dicurangi, tapi seorang profesional yang kompeten dan tangguh. Dengan kenaikan gaji dan uang hasil penjualan rumah, aku memutuskan untuk pindah. Aku tidak ingin lagi tinggal di apartemen yang penuh dengan memori bersama Wandi. Aku membeli sebuah apartemen studio yang lebih kecil tapi cantik di kawasan segar. Aku mendekorasi sendiri, memilih setiap perabotan dengan teliti, menciptakan sebuah ruang yang benar-benar milikku, tanpa jejak atau pengaruh siapapun. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen baruku, menikmati secangkir teh dan pemandangan kota. Udara terasa segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tidak merasa bahagia karena mereka menderita. Aku merasa bahagia karena aku telah berhasil melewati badai itu dan menemukan ketenangan di seberangnya. Aku membuka buku catatanku, yang sama yang kugunakan untuk merencanakan balas dendam. Kucoret judul, Rencana Balas Dendam, dan menggantinya dengan Rencana Kebangkitan Dinda. Di bawahnya, kutulis tujuan-tujuan baruku. 1. Eksplorasi karir di level internasional. 2. Ikut kursus memasak yang dulu selalu ditunda. 3. Travel ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi. 4. Belajar untuk bisa benar-benar memaafkan dan melupakan. Titik terakhir masih sulit. Tapi setidaknya sekarang aku punya kekuatan untuk mencoba. Aku melihat ke cermin di seberang ruangan. Wanita yang menatap balik padaku bukan lagi Dinda yang polos dan mudah percaya. Matanya lebih berisi, lebih waspada,
tapi juga lebih kuat. Ada sedikit garis kelelahan di sudut matanya, tapi juga ketegaran di rahangnya. Aku telah menarik semua asetku dari kehidupan mereka, dan sebagai gantinya, aku menginvestasikannya pada diriku sendiri. Dan investasi itu mulai membuahkan hasil. Aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang yang selamat. Aku adalah seorang pejuang. Dan sekarang, aku siap untuk tidak hanya bangkit, tetapi juga untuk terbang tinggi, meninggalkan semua drama dan kepahitan mereka jauh-jauh di bawah, menjadi sekadar titik kecil dalam peta kehidupanku yang semakin luas. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak promosiku. Kehidupan baruku sudah menemui ritmenya sendiri, penuh dengan pekerjaan yang menantang, kelas memasak setiap Sabtu, dan menjelajahi sudut-sudut baru di kota ini sendirian dengan puas. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi sudah menjadi latar belakang yang samar, seperti bekas luka yang sudah tidak lagi perih. Pada sebuah Sabtu siang yang cerah, aku memutuskan untuk berbelanja kebutuhan bulanan di mal besar yang dulu sering kukunjungi bersama Wandi. Aku sudah bisa melewati toko-toko itu tanpa rasa sakit, hanya sedikit nostalgia yang netral. Aku sedang memilih buah apel di supermarket, fokus memeriksa kematangannya, ketika suatu kehadiran membuat kulitku merinding. Sebuah aura negatif yang sangat familiar. Perlahan, aku menoleh. Dan di sana, kurang dari 10 meter dariku, berdiri mereka bertiga, Wandi, Ibu, dan Hana. Mereka terlihat berbeda dari deskripsi orang-orang. Lebih buruk. Wandi memakai kemeja lusuh yang tidak tersetrika rapi, celananya sudah pudar. Tubuhnya terlihat lebih kurus, bahunya membungkuk, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya yang kehilangan cahaya. Ia sedang memegang keranjang belanja yang hampir kosong, hanya berisi beberapa bungkus mie instan dan sekaleng sarden. Ibu terlihat jauh lebih tua. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi sekarang acak-acakan dan banyak uban. Dia berjalan tertatih, memegangi troli untuk keseimbangan. Matanya kosong, menatap lantai. Dan Hana. Dia berjalan beberapa langkah di belakang mereka, seperti bayangan. Wajahnya pucat dan tirus, tanpa sedikit pun make-up. Dia memakai jilbab sederhana yang mungkin untuk menutupi rambutnya yang mungkin juga tidak terurus. Tatapannya hampa, kosong, seperti orang yang telah kehilangan semua harapan. Dia terus memegangi perutnya, sebuah gerakan yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sejak kegugurannya. Mereka adalah potret nyata dari kemerosotan dan keputusasaan. Mereka belum melihatku. Aku berdiri diam, tersamar di antara rak-rak buah. Sebuah pertempuran singkat terjadi dalam diriku. Apakah aku harus menghindar? Atau menghadapi mereka? Tapi sebelum aku memutuskan, mata ibu yang sedang scan rak-rak secara acak tiba-tiba tertuju padaku. Matanya membelalak, tidak percaya. Dinda. Teriaknya lirih, suaranya parau. Wandi dan Hana langsung menoleh ke arahku. Wajah Wandi memerah, lalu berubah pucat. Ekspresinya campur aduk, malu, marah, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Tangannya menggenggam keranjang belanja begitu kuat hingga kenuklenya putih. Hana hanya terpana, matanya membesar seperti melihat hantu. Dia mundur 1 langkah, seolah ingin bersembunyi di belakang Wandi. Suasana menjadi sangat tegang dan sunyi di antara kita, seolah-olah seluruh suara di supermarket itu meredam. Ibu adalah yang pertama memecah kebekuan. Dia menghampiriku dengan langkah tertatih, tangannya terulur. Nah, Dinda, kamu kelihatan sangat cantik. Air mata mulai menggenang di matanya. Itu adalah pujian yang tulus, tapi sekaligus menyayat hati. Aku mengangguk pelan, menjaga jarak. Ibu. Wandi akhirnya menemukan suaranya. Dinda, gumamnya, suaranya kasar, tidak seperti suara lembut yang dulu selalu dipakainya. Kamu lagi belanja? Pertanyaan yang sangat bodoh, tapi itu saja mungkin yang bisa dia katakan. Aku masih dengan suara datar. Iya, lagi belanja. Seperti yang kalian lihat. Mataku tanpa sengaja melihat isi keranjang mereka yang sangat minim. Mie instan, sarden, tidak ada sayur segar, tidak ada buah, tidak ada daging. Itu adalah belanjaan orang yang benar-benar terjepit. Wandi melihat tatapanku dan dengan cepat meletakkan keranjangnya di lantai, berusaha menyembunyikannya,
wajahnya memerah karena malu. Ibu, kami juga lagi belanja. Nak, barang-barang lagi diskon di sini. Dia berbohong, suaranya bergetar. Matanya terus memandangi tas belanja branded yang kubawa, dan gaun kasual yang meskipun sederhana tapi jelas berkualitas baik. Hana masih diam. Dia tidak bisa menatap mataku. Dia hanya menunduk, memegangi perutnya, dan aku melihat setetes air mata jatuh ke lantai. Wandi tiba-tiba menjadi marah, mungkin karena merasa direndahkan oleh diamku dan kemiskinannya yang terekspos. Kamu senang melihat kami seperti ini, ya? Desisnya, suara rendah penuh kebencian. Kamu pasti merasa sangat menang. Aku memandangnya, benar-benar memandangnya untuk pertama kalinya sejak pengkhianatannya. Aku melihat kehancuran di wajahnya. Dan yang kuterasakan bukan kemenangan, bukan juga belas kasihan. Hanya sebuah pengakuan yang dingin. Aku menang? Tidak, Wandi. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku bukan lagi bagian dari ini. Aku menunjuk dengan halus ke arah mereka bertiga, ke kemelaratan dan kepahitan yang melekat pada mereka. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada teriakan atau makian. Aku melihat wajahnya menyeringat kesakitan. Ibu menangis terseduh-seduh. Hana terisak lebih keras. Ibu, Dinda, tolong, kami tidak punya uang untuk obat ibu. Tolong. Wandi memelototi ibunya. Ibu, jangan memalukan. Aku melihat mereka untuk terakhir kalinya. Sekeluarga yang hancur karena keserakahan dan kebohongan mereka sendiri. Aku, selamat berbelanja, kataku dengan tenang. Lalu, aku berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Aku tidak melihat ke belakang. Aku berjalan menuju kasir dengan kepala tegak. Aku bisa mendengar isakan ibu yang semakin menjadi dan sumpah serapah rendah Wandi. Tapi semua itu teredam oleh suara denyut kehidupan di sekitarku. Pertemuan itu mengukuhkan sesuatu padaku. Aku telah membuat pilihan yang benar. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Dan melihat mereka hari ini adalah pengingat terkuat betapa berharganya kebebasan dan kedamaian yang telah kurebut kembali. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku hanya merasa, mereka adalah bagian dari masa laluku yang sudah sangat jauh tertinggal. Dan sekarang, waktunya untuk benar-benar melangkah maju. Beberapa hari setelah pertemuan tidak terduga di supermarket, ponselku mulai kembali dihujani oleh panggilan dan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku bisa menebak siapa itu. Mereka telah melihat langsung kontras antara kehidupanku yang mulai bersinar kembali dan kubangan tempat mereka terjebak. Dan itu memicu kepanikan serta penyesalan yang lebih dalam. Aku sengaja tidak mengangkatnya. Aku butuh waktu untuk memproses pertemuan itu dan memutuskan batasan seperti apa yang ingin kupertahankan. Namun, sebuah pesan SMS yang panjang akhirnya masuk, dan dari bahasanya, aku tahu itu dari Wandi. Pesan Wandi, Dinda, aku tahu aku tidak pantas mengirim pesan ini. Tapi melihat kamu kemarin, itu seperti ditampar keras oleh kenyataan. Kamu terlihat sangat baik, sangat cantik, dan sangat damai. Sementara aku hancur. Aku menyesal, Din. Aku menyesal setiap detik, setiap menit. Aku dimabuk cinta dan terhasut oleh Hana dan ibu. Ibu yang selalu bilang Hana itu wanita ideal, yang bisa memberikan keturunan lebih cepat. Aku lemah. Aku bodoh. Aku jatuh dalam pujian dan rayuannya. Tapi itu bukan cinta. Itu nafsu buta. Dan sekarang aku kehilangan segalanya. Karir, reputasi, uang, dan yang paling berharga, kamu. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi bisakah kita bicara? Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Aku akan putus dengan Hana. Ibu juga sudah sangat menyesal. Kita bisa mulai dari awal lagi. Play AC. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali. Isinya persis seperti yang kuduga. Penyesalan yang egois. Dia tidak menyesal karena telah menyakitiku. Dia menyesal karena konsekuensinya menyakitkan baginya. Dia menyalahkan Hana, menyalahkan ibu, menyebutnya terhasut. Seolah-olah dia adalah korban yang tidak bersalah. Tidak ada pengakuan tulus bahwa itu adalah pilihannya sendiri. Aku tidak langsung membalas. Aku merenung selama 1 hari penuh.
Apa yang kuinginkan? Apakah aku ingin membuka pintu kembali untuk drama dan racun mereka? Jawabannya jelas, tidak. Keesokan harinya, kuambil ponselku dan kubalas pesannya. Kubuat sengaja pendek, jelas, dan tanpa emosi. Aku, Wandi, aku sudah membaca pesanmu. Aku sudah memaafkanmu, untuk kebahagiaan dan ketenangan diriku sendiri. Tapi maaf bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kembali. Kamu memilih jalanmu, dan aku memilih milikku. Jalanmu membawamu pada Hana dan ibu. Jalanku membawaku pada kedamaian dan kebebasan. Kita tidak bisa kembali. Tidak ada kita lagi. Nikmati pilihan hidupmu. Aku sudah menikmati pilihanku. Hanya beberapa menit setelah pesan terkirim, teleponku berdering. Itu dari Wandi lagi. Kali ini, kuangkat. Aku ingin ini menjadi penutup yang jelas. Wandi, suaranya serak, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dinda, jadi itu saja? Tidak ada kesempatan? Tidak ada belas kasihan? Aku sudah jatuh miskin, Din. Hidupku hancur. Hana terus menyalahkanku. Ibu sakit-sakitan. Aku tidak kuat lagi. Aku, dan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu? Wan? Kamu. Bukan aku. Bukan Hana. Bukan ibu. Kamu yang memutuskan untuk berselingkuh. Kamu yang memutuskan untuk menikahinya. Kamu yang memutuskan untuk menggelapkan uang. Aku tidak menjatuhkan hukuman ini padamu. Kamu yang menjatuhkannya pada dirimu sendiri. Wandi, tapi aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji. Kita bisa konseling. Apa saja. Itu bukan lagi tanggung jawabku, Wan. Tanggung jawabku sekarang adalah pada diriku sendiri. Untuk memastikan aku tidak pernah lagi membiarkan diriku diperlakukan dengan begitu hina. Untuk memastikan bahwa aku menghargai diriku sendiri lebih dari itu. Wandi, suaranya patah-patah. Jadi, ini benar-benar akhir. Iya, Wandi. Ini akhir. Aku berharap kamu, suatu hari nanti, bisa benar-benar belajar dari ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu adalah perjalananmu sendiri. Bukan bersamaku. Selamat tinggal. Kudengar dia menarik napas dalam, seperti orang yang hendak menangis, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berkata lebih lama. Aku menutup telepon. Aku berdiri dan berjalan ke balkon apartemenku. Udara pagi terasa segar. Aku melihat kota yang hidup di bawah. Ada perasaan lega yang sangat besar. Itu adalah penutupan yang kubutuhkan. Aku telah menyampaikan semua yang perlu kukatakan. Aku telah memaafkan, tetapi tidak melupakan. Aku telah menarik batas dengan tegas. Pesan terakhir darinya masuk beberapa jam kemudian. Aku mengerti. Terima kasih untuk segala sesuatu yang dulu. Maafkan aku. Aku tidak membalas. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku menghapus pesannya dan memblokir nomornya untuk terakhir kalinya. Penyesalannya memang telah terlambat. Tapi ketenanganku telah tiba tepat pada waktunya. Bab ini akhirnya tertutup dengan halaman terakhir yang kutulis sendiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan dan kekuatan yang kumiliki untuk mengakhirinya. Aku sudah siap untuk bab yang benar-benar baru.